Setunggal, Kali, tiga. Assalamualaikum. Hai Ma, gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Kalau Ma Ajun mah sehat. Nah ini partnernya Ma Ajun. Sehat gak sih dirimu kesini? Bismillah sehat. Harus sehat dong, secara lahir dan batin ya Bu. Harus. Nah di sini Ma Ajun akan memperkenalkan diri. Pasti kalian penasaran siapa sih ini emak-emak yang udah berisik banget. Nah, Ma Ajun tuh bakal nge-podcast tapi ada partnernya dong. Kalau sendirian kayaknya kurang greget. Nah, Ma Ajun ngajakin nih partnernya Ma Ajun. Namanya siapa sih nih sebenarnya? Ma Ajun juga nggak tahu sih. Baru ketemu di depan situ. Dipungut saya. Dipungut dari jalanan. Kenalan dulu Bu, kenalan Bu. Aku siapa dong? Aku Enaknya ibu. gimana? Ibu. Oke. Ibu Unti. Oke. Iya, kalau Emak Ajun itu udah terlanjur melekat ya brandingnya dengan kata Emak Ajun, otomatis Ajun itu adalah anaknya emak, anaknya Emak Ajun maksudnya. Nah kalau Ibu Unti ini itu udah punya ini belum Punya apa? Gembolan gitu, gembolan. Udah, saya adalah Mahmud Abbas. Cie, Mama muda, anak baru Abbas. 1. Yakin baru satu? Satu aja. Yakin? Gak nyesel nih. Nah di podcastnya Mak Review ini kita bakal sharing santai berkaitan tentang ya problematika para emak-emak sih tentunya. Apapun itu yang bikin kita makin apa Bu? Bukan makin terpuruk kan? Enggak lah, kita harus menyemangati sama ibu-ibu. Iya. Kita harus menjadi duet. Duet apa nih kita nih anaknya nih? Itu gimana kalau aku kan udah sama Ajun nih. Kalau dirimu? Kan aku ibu Unti. Tapi Unti ya, bukan kuntilanak. Nah itu loh, aku dari tadi tuh serem. Bukan, Kunti juga bukan. Ibu Kunti. Oh salah. Kunti. Oke. Jadi kita duet apa nih anaknya nih? Kayaknya kalau disingkat aja gimana Bu? Jadi duet apa nih? Mabuk. Bukan ngebir ya. Bukan ngebir ya. Kita mabuk cinta. Iya. Tapi kalau soal cinta mah Ajun udah banyak udah turah-turah deh kayaknya deh. Udah kayak muntah-muntah nih kalau cinta-cintaan nih. Emak-emak tuh kalau bahas cinta-cintaan tuh kayak udah melewati fase itu deh. Atau kamu masih fase bucin jangan-jangan? Aku bucin selamanya kayaknya. Oke, sama siapa? Budak cincau. Enggak, budak cincau. Ya, baiklah. Oke, biar gak kemana-mana nih, podcast hari ini Mak Ajun mengangkat temanya adalah menikah Bu. Ibu berat ya. Ibu udah menikah kan? Jangan bilang Ibu punya anak tapi belum menikah. Aduh, pengennya gitu, membelah diri pengennya. Lebih kan? mudah ya. Lebih mudah. Nah, di sini tuh segmennya adalah menikah adalah ibadah berat namun nikmat. Waduh, nikmat Bu, nikmat. Berat namun nikmat. Gimana tuh? Aduh. Gimana tuh, Mak? Iya, kalau aku sih suka nikmatnya aja. Beratnya kamu aja deh, Bu. Jadi di sini kamu mainkan Devil and Angel gitu ya? Iya dong, aku angelnya aja. Aku nggak cocok soalnya kalau disuruh berpikir yang berat-berat itu. Kenapa sih nikah tuh? Kenapa nikah nih? Ya kenapa Bu? Ibu kenapa nikah? Jangan bilang Ibu takut sendirian lagi. Jangan bilang Ibu nggak bisa bobok sendiri. Aku jadi inget nih ada teman pasti kamu tahu lah teman kita siapa itu yang kekeh banget di usia teman kita gitu ya. Semoga dia nanti bakal ngelihat harus kita harus. Yang katanya sih kekeh, aku nggak akan menikah. Buat apa sih menikah itu ribet banget, katanya sih seperti itu. Bahkan di usianya dia yang saat ini kita perlu sebut merek jangan dong. Usia mungkin di usia kita yang 17 tahun ini ya. Iya, 17 tahun dia selalu. Dia kekeh gak mau menikah gara-garanya ribet banget deh. Nanti belum kalau seandainya bener-bener cocok atau apa-apa. Gak taunya baru kemarin ketemu sama kita kan. Ketemu gak sama kamu? Ketemu lah. Ketemu si ibu itu. Ya Makanya si ibu itu tiba-tiba bilang kayak gini. Hei Ma, aku tuh kayaknya fix deh. Harus cari jodoh. Tapi tuh alasannya dia adalah untuk menjaga rumah. Bukan sih. Jadi si ibu ini itu bukan ibu ya, karena dia juga belum menikah. Tapi kita panggil apa? Jeng gitu ya? Jengklat-jengklit. Jengat-jengit. Jadi temennya Mak Ajun ini, dia itu habis beli tanah ya. Dekat rumahnya Mak Ajun. Alasannya juga simpel. Kalau seandainya mau main deket.
Oke, Oke terus? kan. Terus habis itu udah semua selesai. Sekarang dia bingung cara buat ngebangun rumahnya. Dikira lebih berat ya ngebangun pondasi pernikahan kayak gitu. Sama beratnya kayaknya ini. Lebih baik membangun rumah dan kontrakan loh Iya. daripada menikah. Jadi juragan saudara. ibu kos ya. Benar. Tapi nggak tahu. Dia bilangnya gimana pun aku sudah membayangkan kalau aku di rumah ini sendirian dan aku tidak menikah, aku takut tidur sendirian. Oh, jadi dia butuh teman tidur, sis. Gimana kalau kamu aja? Atau kamu aja yang nemenin dia tidur? Nggak, makasih. Ya semoga ini buat ini aja ya, buat seru-seruan aja sih. Tapi pada akhirnya wanita itu tuh kayaknya memang gimana pun butuh berdampingan gak sih? Atau udah terlanjur survive jadi enggak deh, aku mendingan gak usah menikah. Menikah itu ribet banget. Gini dulu deh, kita bahas dulu nih. Sebenarnya menikah itu kalau dari sisi agama tuh gimana? Menurut Anda, Ibu Ustazah, Emak Aduh ya Ustazah. ampun, menikah dari seagama ya. Kalau bukan orang-orang ya, berdasarkan yang Mak Ajun tahu, menikah itu kan katanya sih sebagian dari apa namanya iman ya, untuk penyempurna iman. Menyempurnakan ibadah gitu mungkin ya. Ya ibadah apa yang harus disempurnakan? Menikah. Tapi dengan tidak menikah pun bukan berarti itu tidak sempurna ya Nah, teman-teman. betul, Tidak betul. sempurna iman kalian atau akhlak dan takwa kalian tuh nggak tentu, belum tentu Belum juga. tentu juga, betul. Nah kalau Majun sih apa namanya, makanya nih kita di sini kan bilang menikah itu adalah ibadah berat. Nah pas banget sih, kenapa dikatakan ibadah berat? Ya karena memang menikah itu semua nanti kita, kalau istri nih, istri kan jadinya lebih ridhonya ke suami ya. Iya benar. Kita udah diambil nih, udah kayak nggak bisa Iya benar. ya gitulah, nggak bisa merengek sama orang tua kita lagi. Pokoknya kita udah ya ridhonya semua kembali ke suami. Nah dikatakan berat karena ridhonya ke suami. Katanya apa-apa tuh pahala, Bu. Ibu mau masak pahala katanya. Terus ibu cuma baru niat aja mau masakin air panas tuh katanya pahala. Guys, Katanya. di sini tuh aku cuma disuruh jadi devil aja ya sama dia ya. Bukan berarti pernikahanku tidak bahagia ya. Bahagia kok, bahagia pernikahanku bahagia. Oke, Cuman aku oke. disuruh mengulas dari sisi yang harus bisa dipikirkan lagi sama anak-anak muda yang mungkin kebanyakan sekarang tuh pada pengen nikah muda. Nah, iya apa-apa betul. dikit capek dikit, udah kuliahku aku mau nikah aja. Padahal kayaknya Tidak nikah semudah itu, betul. Esmeralda. Betul sekali. Kalau Ma Ajun tuh malah lebih apa ya, bukan bangga ya, aku lebih ngerasa ketika ada sosok yang jomblo, tapi jomblonya yang berkualitas loh ini. Jangan jomblo yang cuma huru-hara kesana kemari hahaha kayak gitu. Dan dia tidak mengupgrade kapasitas dirinya untuk ya mentargetkan kira-kira nih kalau aku di usia 30 tahun terus aku menikah, aku sudah punya ibaratnya udah jadi juragan tanah ibaratnya kan. Itu kan intinya udah jomblo berkualitas. Dia sudah menghabiskan waktunya memang fokus untuk mengupgrade kapasitas dirinya dan dia udah siap di level itu untuk menikah. Jadi yang dipersunting gak jatuh miskin. Iya benar. Betul kan Bu? Benar. Kamu pasti punya cita-cita jadi istri sultan gak sih? Saya menjadi sultannya. Bukan istrinya ya? Oke, baik. Jadi kalau Ma Ajun sendiri nih apa sih yang bikin berpikir akhirnya udah nih gue harus nikah nih. Ya oke. Gue nikah aja nih. Aku jadi malu. Aku jadi berdasarkan membuka aib. Enggak sih. Sebenarnya kalau Ma Ajun itu menikah ya karena yang jelas sih sama bapaknya Ajun loh ya. Aku menikah sama bapaknya Ajun, bukan bapak-bapak yang lain nih. Sebelumnya memang udah kayak pacaran udah lama nih Bu. Jadi udah sampai 7 tahun pacaran. Oh nyicil rumah ya, KPR. Ya, pacaran itu. Itu sesuatu pergunjingan antara aku dan si bapak. Jadi kita tuh kayak menyesal gitu. Kenapa ya dulu kita gak menikah aja? Udahlah Pak, pasti kamu dulu juga gak yakin kan kalau istrinya adalah aku. Jadi dia kayak setengah percaya gak percaya gitu loh. Mungkin bukan hanya dulu Bu, sekarang mungkin si bapak kayak gitu. Kayaknya sih seperti itu. Dia udah kayak ya udah deh gak bisa diretur. Gimana lagi ya, udah terima iya, aja. Makanya jadi udah udah terlanjur lama pacaran 7 tahun dan kayak Ma Ajun tuh bukannya nggak bisa move on ya. Jadi memang
Ya kalau waktu itu memang dari si bapaknya Ajun tuh udah bilang, pokoknya kita nikah dalam kondisi yang sudah siap secara material, terus secara lahir dan batin juga. Jangan cuma sekedar nurutin omongan orang. Itu paling berat kalau nurutin omongan orang, karena nggak akan ada habisnya kan, Bu? Benar nggak sih? Nanti belum lulus ditanya kapan lulus, belum udah lulus nih, kapan kerja apa, udah kerja nih, habis itu kapan nikah, udah nikah, kapan punya anak, udah punya anak, itu nggak akan ada habisnya seterusnya. Nah makanya dari itu kalau Ma Ajun kan zaman ketemu bapaknya Ajun ketika masih semester 1 di Jogja. Aku masih lugu loh, bapaknya Ajun udah memilih aku. Memilih aku nggak tahu buat apa. Pokoknya aku ya udah fokus aja lah ini sama hubungan ya, karena emang tipikalnya kalau Ma Ajun orang yang berkomitmen sama suatu hubungan kayak gitu. Jadi bukan karena memilih mencari mana yang lebih baik kayak gitu. Nah setelah 7 tahun nih pacaran, otomatis ya namanya orang tua punya anak perempuan satu-satunya, mungkin lama-lama bapaknya dari Emak Ajun tuh risih kayak gitu loh. Kenapa sih kalian itu nggak nikah aja? Toh juga udah pada kerja. Pacaran kalian tuh udah 7 tahun. Ibarat KPR 3 tahun lagi udah lunas, Bu. Ben udah dapet rumah 1 ya kan. Sedih ya. Terus selama pacaran 7 tahun tuh kita juga gak punya investasi apa-apa kayak gitu loh. Kita gak punya, ya apa sih yang dibanggakan dari pacaran 7 tahun gak dapat apa-apa. Mungkin dosa ya. Ya ketawanya kayaknya lega banget ya ini ya. Dosa ya. Ya seperti itu. Jadi ya sudah, alhamdulillah nih si bapaknya Ajun masih istiqomah. Masih menyeriusi sampai detik ini. Itulah. Nah kalau aku nih penasaran, kayaknya dulu kamu itu tipikal cewek yang suka gonta-ganti pasangan. Bener loh. Serem banget loh. Gila. Aku tuh belum ada apa-apanya loh ini sama si Ibu Unti ini. Aduh. Ayo. Mantan itu sesuai umur ya. Mantan 32. Kok aku jadi yang malu ya? Siapa yang punya mantan kok aku jadi malu ya sama ini. Nanti nyampe depan udah maaf siapa ya? Iya. Oke. Sebenarnya tuh aku tuh mau menikah itu di umur 30 something. Oke. Pengennya kayak gitu. Terus? Cuman nah ini aku juga masih penasaran. Ini jadi kayak teka-teki besar soalnya ya itu. Iya loh, waktu aku memutuskan si Ibu Unti menikah ini itu histori masa lalunya tuh kelam kayak gitu loh. Ketika dia memutuskan menikah, dan aku tuh tahu sama suaminya yang sekarang. Itu tuh baru, kayaknya kalian kenal juga baru aja kan? Oh enggak. Oke, baik. Ayo silakan untuk konfirmasi. Konfirmasi. Kualifikasi gitu. Enggak sih. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk menikah nih. Karena waktu itu aku udah kerja kan. Udah kerja di Jakarta. Single lah aku. Oke. Terus dengan pengalaman yang udah banyak cowoknya nih. Oke. Ini hidup gue gini-gini aja. Kurang menantang ya? Kurang menantang, Bu? Kurang menantang, tapi tantangan yang saya ambil selanjutnya tuh ternyata seperti salah langkah, kakak. Oke, baiklah. Jadi tuh pengen, apa sih gunaku itu? Maksudnya kayak pulang, akhirnya udah pulang ke kos. Single ya waktu itu ya? Single dong. Kasian banget sih, Bu. Mendingan gue ya 7 tahun tapi punya pacar. Nah kemudian datanglah si manusia ini. Manusia. Manusia ini menyerahkan nyawanya kepada setan. Menyerahkan nyawa, Bu. Serem banget, Bu. Jadi aku sebenarnya sama suamiku itu udah kenalnya tuh udah lama. Kita malah temenan dulu. Oke. Karena dia adalah temannya mantanku. ya gitu. Makanya aku tuh gak habis pikir sama manusia yang satu ini. Dia tuh bisa loh punya pasangan tapi dari teman-teman terdekat kayak gitu. Ya, makanya ini kayaknya seru nih kalau kita bahas lagi. Itu mungkin pattern ya, Bu, itu pola. Kita hidup sesuai dengan pola kan. Iya, tapi bener juga sih, termasuk pola dari parenting mungkin ya, dari orang tua kita dulu. Nah, akhirnya aku bertemulah dengan orang ini kan, dengan si manusia ini. So aku bilang, udah kalau pacaran mah males, ngapain sih, pacaran udah sering. Akhirnya jangan bilang kamu zina juga sering ya. Di belakang aja. Iya. Nah terus akhirnya aku bilang kayak gitu kan, aku gak mau pacaran, maunya serius. Nah dia kayaknya tuh ngerasa ditantangin. Ya udah, kalau gitu itu kita. Kamu menantang orang yang salah, jangan-jangan. Menantang orang yang salah. Oke, siap. Kita LDR waktu itu, aku di Jakarta, dia di Batam. Oke, aku tahu di ceritanya. Dia di Batam. Akhirnya ya udah, ini aja ke Jakarta aja, ketemu sama mama ya kayak gitu.
Iya, ketemu sama mama. Beneran ketemu? Minggu depannya dia beneran ke Jakarta, coy. Kamu seneng atau susah? Saya susah sebenarnya. Ya? Waduh. Meriang ya, Bu? Waduh, kok begini ceritanya. Ternyata dia nekat. Akhirnya gak lama kok memang. Memang kami temenan itu lama. Kita tuh temenan dari sekitar 2009. Ya, dari tahun 2009. Kita menikah 2014. Ya kan sebenarnya pernikahan kita tuh cuma selisih bulan ya. Itu cuma selisih sebulan. Aku Oktober, kamu kapan? November kan. November. Kamu langsung ini ya, gaspol ya. Saya langsung tekdung. Iya. Tekdung aku sempat 2 tahun baru isi. Tapi gitu. Aku sih seneng aja ya, karena memang status kita kan beda ya, Bu. Kalau aku kan LDM ya, LDM. Ya, kalau itu akhirnya si suamiku mengalah, akhirnya dia pindah ke Jakarta juga. Okay. Nah gitulah akhirnya ya terjadilah si pernikahan itu. Bahagia, Bu? So far so good. Kenapa ekspresi mukanya kayak ini ya? Guys, karena itu bener ya yang dibilang sama si Mak Ajun ini. Menikah itu adalah ibadah berat tapi nikmat. Nah nikmatnya itu kalau aku mungkin udah di awal-awal nikah nih. Tapi benar kok, benar. Mungkin kalau si Ibu Unti ini udah di awal-awal ya. Kalau Mak Ajun ini kan memang dari story-nya kita itu dari sama bapaknya Ajun itu memang udah LDR. Jadi cuma 1 tahun kenal di Jogja sama-sama, terus beliaunya langsung dapat kerjaan di luar Jawa, terus Mak Ajunnya tetap masih setia di Jogja. Dari zaman kuliah dapat kerjaan di Jogja, akhirnya punya suami orang Jogja dan sekarang hidup di Jogja juga kayak gitu. Nah seperti itu, jadi memang pahitnya itu udah di awal sih. Jadi kalau sekarang ditanyain gimana gregetnya, ya alhamdulillah aku malah lebih suka hubungan yang jarak jauh seperti ini kayak gitu iya loh. Kadang tuh emang lebih hubungan jarak jauh itu lebih intimate kalau menurutku. Iya, lebih romantis daripada yang biasanya satu rumah terus. Kayak saya. Jujur ya, aku jadi kayak kalau sama bapaknya aja memang kelihatan aku yang suka bucin terus. Mungkin dia yang risih ya. Tapi kalau aku bodo amat kayak gitu loh. Karena ini suatu gini loh, karena kadang kita tuh ibaratnya udah menikah, jadi kayak ngerasa pas zaman-zaman pacaran itu kayak nggak perlu diulang. Itu salah besar. Bahkan ketika menikah itu malah harus kita tonjolkan, yang ketika masih sok-sok romantis, terus ngirim-ngirim bunga, terus ngirim-ngirim apalah, ucapan-ucapan, pesan-pesan alay. Nah, betul. Pesan-pesan lebay kayak gitu. Yang ibaratnya kita tuh punya panggilan-panggilan mesra ya, kayak dipanggil Bunda Ayah dulu zaman belum maaf ya Bunda. Aku jadi geli-geli deh. Kalian itu ya, aku gak tahu ya, ini aku aja atau kamu juga. Jadi dulu itu waktu zaman pacaran aku sih lebih tepatnya, karena aku yang bucin kan nih sama bapaknya Ajun. Aku sampai bilang gini, yang aku kayaknya kita butuh punya panggilan mesra. Apa nih, semesra apa nih panggilan kita nanti? Ya ampun, tahu gak sih? Dia cuma bilang, ya terserah kamu. Kamu, itu aja aku udah marah loh. Dia bilang kamu aja udah marah. Kok kamu bilang kamu nggak panggil aku Ayang? Ya udahlah, mau panggil apa deh, suka-suka deh gitu. Akhirnya zaman pacaran panggilannya apa coba? Bunda Ayah. Ini tuh berasa kayak aib, tahu nggak sih aku cerita di sini. Dan sampai sekarang untungnya beneran jadi Bunda Ayah ya kita ya. Untungnya beneran ya Bu. Nah makanya coba kalau nggak tuh gimana coba? Kayaknya tuh doa itu perlu diulang-ulang. Oh gitu, bener sih. Konsistensi bener kan? Ya. Iya, doa tuh perlu diulang-ulang biar kita ya bener-bener terjadi kayak gitu loh. Nah, terus gimana nih Bu? Gimana? Jadi menurutmu menikah itu nikmatnya sekarang ya? Iya. Nah, kalau aku iya sih. Kalau dia yang kamu omongin ibadah berat itu tuh apa? Apanya sih yang berat? Ya, kalau aku ya maksudnya gini. Karena aku tadi udah bahas nikmatnya ya. Sekarang aku mau ngarahin kamu nih ke ibadah beratnya nih. Makanya buat kalian para jomblo, kalian itu jangan tegang hidupnya. Kamu harus bersyukur ngedengerin podcastnya Mak Review hari ini. Karena apa? Ini 100% mengarah atau mendukung kalian para jomblo. Ini bisa untuk pertimbangan kalian ke depan nanti. Betul. Ini ibaratnya menikah itu kan nggak mungkin kan kamu menikah hanya karena kata I love you. Karena kita menikah gak butuh ucapan I love you setiap harinya. Kita butuh cuan. Kita butuh money. Iya, kita butuh cuan. Karena akhirnya menikah itu akan gampang goyah hanya karena ya itu Iya sih, benar banget. Jadi aku beberapa kali baca artikel ya. Jadi memang permasalahan pernikahan itu yang paling besar adalah masalah finansial. Tuh kan.
tukanmu. Tuh kan. Ya karena aku juga lagi cari finansial nih yang lebih jadi dedek-dedek di luar sana yang bilang aku capek kuliah, maunya nikah aja. Kalau bilang aku capek dengan hidup ini, aku mau nikah aja, itu tuh dipikir-pikir lagi lah. Iya sih, soalnya gini loh, kalian nih kalau seandainya mau menikah, ini bukan urusan sekedar nafsu aja ya Bu ya. Benar, nggak cuman senang-senang sehari di bayangin aja ya, kalian itu menikah sama pasanganmu ya yang jelas, bukan sama orang lain. Kecuali dijodohkan. Itu kamu bakal setiap hari ketemu dia. Mau ibaratnya mau dari melek sampai nutup mata lagi nih. Itu dia yang kamu lihat. Itu lagi yang kamu lihat. Ya gitu loh pokoknya. Terus dan kamu juga harus siap untuk berbagi semua hal. Udah nggak ada tedeng aling-aling lah kalau bahasa Jawanya. Jadi kayak nggak ada filternya ya. Kalau udah menikah emang kamu bisa menutupi kepalsuanmu kayak gitu? Nggak bisa sih. Kalau kepalsuan tuh nggak bisa. Tapi ada baiknya nih kalau misalnya kita memang ngasih kita ngobrol dulu nih di awal sebelum nikah. Ada nggak batasan? Oke, betul. Ada kan nih berarti batasan. Kayak ini ya. Jadi kan kita kan pasti berasal dari dua keluarga yang didikan keluarga yang berbeda ya. Betul. Dari background yang berbeda. Contohnya aku sendiri nih. Aku adalah manusia yang dibesarkan dengan tingkat privasi itu tinggi. Nggak usah buka handphone, buka dompet orang tua aja tuh itu nggak boleh. Nggak sopan lah ibaratnya sopan. Ya. Sedangkan suamiku itu dari keluarga yang dia semua bebas fair. Bebas bersaja. Iya, transparan. Wow. Transparansi tinggi, nggak ada filternya anti korupsi. Oke. Nah, itu bikin kita bertengkar di awal nikah. Kenapa? Karena aku merasa ini handphoneku, ini dompetku, ini privasiku. Tapi bener sih. Kamu nggak boleh ngelangkain itu karena kita emang nggak ada pembicaraan dulu nih di awal. Jadi pokoknya ngegas aja ya Bu, nikah halal sudah big-big. Nah itulah makanya dipikir lagi. Karena aku pikir nikah tuh hanya sekedar ya sudah gitu. Kita akad, menjalani hidup bersama, happy ending. Ternyata tidak. Ternyata tidak, jalan masih berliku kawan. Nah ngomongin masih berliku ini, jadi aku bisa mengibaratkan pernikahan itu seperti wahana roller coaster. Iya benar-benar. Roller coaster. Kadang ada di masa kita ya kayak tenang-tenang aja, kalem-kalem aja. Terus ketika lagi naik tuh rasanya agak menantang nih adrenalin kayak gitu ya Bu. Cuma tinggal cara menyikapinya aja sih. Menyikapinya dari pernikahan itu tuh kita mau kayak gimana nih. Yang jelas kalau Majun selalu bilang, satukan visi misi kalian dulu sama pasangan kalian. Menikah itu ride or die. Betul. Karena ya dan visi misi itu disatukannya itu nggak bisa ketika akad juga, belum tentu bisa dapat loh. Itu butuh proses seiring waktu juga. Betul. Kayak sama Ajun sama bapaknya Ajun aja, ibaratnya kalau orang lihat kayaknya happy ending atau kayaknya happy aja ya, kayak nggak ada beban. Ya ini pintar-pintarnya Ma Ajun untuk 7 tahun pernikahan ya Bunda ya. 7 tahun pacaran, 7 tahun pernikahan itu gak akan menjamin kalian bakal kenal dekat pasangan kalian. Jadi gini loh, pacaran itu mau sedekat-dekatnya pasti ada satu sisi di mana dia menutupi kebohongannya juga kayak gitu loh. Gak mungkin dia bakal ngasih list rapot merahnya terus disodorin ke kita kayak gitu. Itu kita pasti nanti akan menemukan sendiri. Makanya ketika kita nikah, mau itu kita udah kenal 10 tahun, berapa tahun, itu pasti kita tetap akan menemukan hal baru. Betul. Kadang hal baru ini ya bagus kalau kita mungkin bisa menerima. Iya, bisa menerima dan menyikapinya gimana. Ada juga yang jadinya nggak bagus gitu. Kalau arahnya juga ke negatif. Benar. Contoh nih kayak mungkin waktu zaman pacaran romantis so sweet, ketika menikah KDRT Bu. Nah itu, wah udah KDRT lagi kan, benar-benar. Makanya kita nggak pernah tahu, padahal pacarannya juga dibilang nggak singkat lah kayak gitu. Kalau udah bilang tahunan kan ya ibaratnya udah oke lah kayak gitu loh. Benar. Nggak taunya si pasangan baru kelihat kedoknya ketika sudah berumah tangga kayak gitu. Itu baru menikah Bu, belum ada ini ya, belum ada buntutnya ya kayak bener. Gitu. Ada buntut-buntutnya ya makin meriang deh. Makin demam kita kan. Nah betul. Terus apalagi nih kalau kamu sendiri suka kayak dapet kejutan-kejutan gitu gak sih dari
kehidupan pasanganmu ketika menikah kayak gitu? Sering sih, saking seringnya mungkin sekarang aku udah pasang ring di jantung saking udah sering kaget ya Bu, gitu. Pasang ring itu gak murah loh. Makanya amit-amit. Guys, persiapkanlah diri kalian sebelum menikah, karena itu bisa aja kita pasang ring jantung karena setiap hari itu ada aja yang hal-hal baru yang bikin kita tuh kaget. Nah, makanya ini kembali lagi ibadah berat Bu. Namanya berat ya nggak mungkin kan bakal dapat yang mudah-mudah kayak gitu. Nah, yang jelas sih buat kalau aku sih bakal nanya lagi ke kamu nih Unti, harapanmu nih menikah itu apa sih? Waktu sebelum kita sebelum jadi mama yang jelas ya. Guys, gini ya, menikah itu jangan kamu berharap itu akan selamanya indah, senang-senang sama-sama, atau hal-hal romantis berdua. Kalau itu yang kalian harapkan, kalian harus siap-siap buat kecewa. Karena apa? Karena menikah itu beratnya adalah kita harus menyatukan dua kepala yang berbeda. Terus ada hak dan kewajiban yang akan mengikat kita pada akhirnya. Benar. Itu mau nggak mau loh itu. Dan itu disaksikan Tuhan ya ketika ikrarnya itu loh. Belum lagi ketika kita punya anak. Nah, itu amanah Bu. Makanya konsen kita sebagai orang tua itu nanti juga akan lebih berat lagi gitu. Iya betul. Ya, jadi buat kalian para jomblo, mungkin ini menjadi referensi ya kenapa menikah itu bisa dikatakan ibadah berat tapi nikmat. Mungkin Ma Ajun sedikit banget ya mengulas nikmat-nikmatnya ya. Kok banyak beratnya. Mungkin di segmen selanjutnya kita bakal nyeritain nikmatnya deh. Biar adil ya. Biar adil ya. Biar adil. biar berimbang gitu. Nah, betul sekali. Nah, kalau dulu sih Ma Ajun mikirnya harapan menikah itu ya sepele ya. Hanya untuk memperbaiki keturunan. Menambah keturunan, aku gak mau hidup sendiri kayak gitu loh. Jadi dan ada seseorang yang kita bisa ajak untuk berbagi. Kayak gitu. Iya kan. Ya susah senang bareng-bareng lah. Sepahit-pahitnya pernikahan tuh pasti ada manisnya, nggak mungkin enggak. Iya betul. Ya kalau Ma Ajun sih mikirnya kalau hidup sendiri kan kayaknya gimana gitu. Kalau ada pasangan yang halal pula, berasa kayak capek itu tuh ada tujuannya juga kayak gitu. Nah, gimana? Kayaknya cukup sekian dulu aja kayaknya ya. Oh ya, jadi biar mereka nggak shock jantung juga. Kita pertama kali podcast langsung berat gitu. Banget nih bahas menikah. Ya, tapi tenang, setelah ini kita bakal ngebahas yang intinya nggak jauh-jauh ya sama problematika emak-emak kayak gitu loh. Aku cuma ingin menyatukan frekuensi aja emak-emak di luar sana biar nggak ngerasa apa yang dialami itu sendirian kayak gitu loh. Biar merasa ada temannya lah. Kita di sini untuk saling support. Iya betul. Dan jangan lupa ya kalau kalian mau minta dibikinkan mungkin segmen-segmen lain, kalian tuh bisa banget nge-DM di Instagramnya Emak Review. Emak Review. Jadi kamu bakal bahas apa nih besok? Nah tuh. Gitu. Yang jelas sih mau unboxing panci ya boleh lah. Yang lebih santai ya Bu. Benar. Atau mau demo masak nih Bu. Bisa nggak masak? Boleh. Kita boleh demo ke DPR juga boleh. Ayo kita. Ya. Ya paling itu dulu dari Emak Ajun. Terima kasih banyak yang udah mendengarkan podcast Emak Review di segmen perdana kita. Menikah adalah ibadah berat tapi nikmat. Nikmatmu kok kayak terpaksa Bu. Ketemu lagi besok sama duo mabuk. Kita mama tapi bisa bikin mabuk loh. Benar. Emak dan Ibu. Emak dan Ibu, Emak Ajun dan Ibu Unti. Bye. Assalamualaikum.